Hai guys, what's up? Kali ini aku Yos mau ngajak kalian jalan-jalan dari kota Solo naik KRL dan pergi ke kota Jogja guys. Dan aku mau ngajak kalian untuk jalan-jalan di sebuah tempat yang sangat-sangat asik. Jadi mau tahu kemana? Come on, ikuti aku guys ya. Hahaha, asik guys, dari Solo Balapan sampai ke stasiun Prambanan guys. Lalu kita akan jalan kaki kurang lebih 700 meter guys dari stasiun Prambanan menuju ke sebuah tempat guys. Mau tahu di mana ini? Penasaran kan? Ayo, kita akan main di sebuah tempat di sini guys. Yap, this is Candi Prambanan guys. Come on, here we go. Jalan-jalan di Candi Prambanan guys, come on. Hai guys, back dengan Yos. Hari ini aku mau jalan di sebuah tempat di kota Jogja guys. Saat ini aku ada di sebuah candi yang sangat terkenal di kota Jogja. Tahu mana? Ya, Candi Prambanan. So, here we go guys, ikuti aku ya. Satu mas. Silakan mas. Satu aja. Satu aja untuk ke Prambanan saja ini ya. Iya. Sini kak. Iya pak, barcode-nya dari jauh langsung masuk, silahkan. Terima kasih. Oke guys, kita gas jalan-jalan di Candi Prambanan guys, yang terletak di antara ya Provinsi Jawa Tengah dan juga Yogyakarta guys. Yap guys, kali ini aku ada di Candi Prambanan. So, kita beraksi di hari ini jalan-jalan di Candi Prambanan. Come on guys. Hahaha, guys, Candi Prambanan ini guys terletak di antara dua provinsi, yaitu daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah guys. Oh ya guys, Candi Prambanan ini guys juga disebut sebagai Candi Roro Jonggrang. Tahu kenapa? Ya, ada sebuah cerita rakyat yang menyebutkan di zaman itu ada seorang Bandung Bondowoso yang jatuh cinta kepada Roro Jonggrang, dan Roro Jonggrang meminta 1000 candi dibuatkan kalau dia mau meminang dia. Dan akhirnya Bandung Bondowoso dengan bantuan beberapa makhluk halus gitu kan mampu menciptakan candi yang begitu banyak. Tetapi ketika hampir jadi, Roro Jonggrang tahu itu dan membuat sebuah suara-suara lesung gitu kan agar seolah menjelang pagi, karena kalau sudah pagi Bandung Bondowoso tidak bisa menciptakan 1000 candi, akan gagal guys. Dan ketika ternyata dibohongi oleh Roro Jonggrang, membuat Bandung Bondowoso marah dan membuat dia murka, dan akhirnya dia membuat Roro Jonggrang menjadi candi yang ke-1000 guys. Itu adalah cerita rakyat yang beredar dari waktu ke waktu guys tentang Candi Prambanan aka Candi Roro Jonggrang guys. Tapi kalau kita based on history guys, sebenarnya candi ini dibangun di dinasti Sanjaya guys, dimana raja yang terkenal membangun ini adalah ya Rakai Pitakan di abad ke-9 guys. Dan akhirnya di abad ke-10 candi ini jadi, tetapi hanya beberapa waktu kemudian candi ini mulai ditinggalkan guys, karena di saat itu kerajaan Mataram kuno beralih daerah ke Jawa Timur guys, sehingga candi ini ditinggalkan oleh beberapa penduduk, lebih tepatnya kerajaan Mataram yang berpindah dari Jogja ke Jawa Timur guys. Dan yang menyebabkan perpindahan itu ada beberapa hal guys, seperti ya gejolak politik dan juga seringnya terjadi bencana alam di sini guys.
Dan alasan utama Raja Pitakan membangun dinasti ini atau membangun candi ini guys, karena untuk sebagai penghargaan atau penghormatan kepada tiga dewa Trimurti guys, yaitu Dewa Siwa, Wisnu dan juga Brahma guys. Dan di candi ini pun ada tiga candi utama, yaitu Candi Siwa, Candi Brahma dan juga Candi Wisnu guys, yang ada di komplek Candi Prambanan ini guys ya. Sedangkan guys, ada juga beberapa candi-candi kecil yang mengelilingi tiga candi utama, seperti Candi Angsa, Candi Garuda, Candi Nandi, Candi Apit dan juga beberapa candi yang ada di sekitarnya guys. Tetapi ada juga candi-candi yang dibangun di luar komplek utama Candi Prambanan, yaitu Candi Sewu, Candi Lumbung dan juga ya Candi Bubrah. FYI guys, menurut beberapa literatur yang aku tahu guys, candi ini sempat terbengkalai parah guys di abad ke-16 setelah terjadinya pemindahan kekuasaan kerajaan dari kota Jogja ke Jawa Timur. Akhirnya apa? Membuat candi ini semakin tidak terurus. Diperparah terjadinya gempa guys di abad 16 yang membuat candi ini roboh parah, dan diperparah juga banyak penduduk di sekitaran candi menggunakan batu-batu candi untuk membangun rumah dan juga apapun yang menjadi kebutuhan mereka guys. Dan akhirnya di abad ke-19 di zaman masa kolonial Belanda mulai memukar kembali candi ini guys. Dan ketika bangsa ini merdeka, akhirnya candi ini pun dipugar dan juga direstorasi total guys, bisa dikatakan sampai tahun 1990 guys. Akhirnya Candi Prambanan yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari restorasi ya kurang lebih 50-60 tahun guys, dari zamannya kolonial Belanda tahun 1920-an sampai 1990 guys. Akhirnya candi ini bisa kembali berdiri meskipun ada banyak hal yang sudah rusak di saat itu guys. Gak cuma itu guys, di tahun 1991 UNESCO menetapkan Candi Prambanan sebagai situs warisan budaya guys. Gak cuma itu juga, di tahun 1993 candi ini pun juga diresmikan oleh Presiden Indonesia yang kedua, yaitu Pak Harto. Oh ya guys, selain sebagai tempat objek wisata, tempat ini pun juga masih aktif dalam penyelenggaraan sembahyang guys oleh umat Hindu. Dan waktu aku kesini guys, aku juga menemukan beberapa orang Hindu Bali yang sengaja datang ke sini untuk sembahyang guys. Dimulai dari semalam tadi sampai jam 6 pagi baru selesai guys. Hey guys, tapi kamu tahu nggak berapa luas komplek Candi Prambanan ini guys? Ya, luas Candi Prambanan ini guys ada 32 hektar guys, terdiri dari komplek utama yaitu Candi Prambanan yang ada 3 candi besar seperti Candi Siwa, Wisnu dan juga Brahma. Lalu juga ada candi-candi yang ada di luar komplek utama yaitu Candi Sewu, Candi Lumbung dan juga Candi Bubrah guys. Dan juga nggak cuma itu, di sini juga ada Museum Prambanan, ada juga mini zoo, ada juga tempat bermain dan juga ada banyak taman-taman yang sangat indah, asri dan juga bersih di komplek Candi Prambanan ini guys. Keren, asli keren banget guys.
Dan sekarang guys, yuk kita coba masuk ke Museum Prambanan guys. Karena di sini akan banyak arca prasasti yang dipamerkan di sini guys. Artinya semua prasasti yang ada di candi disimpan di sini guys dengan baik, dan juga banyak banget keterangan yang menunjukkan semua hal cerita tentang apa makna dari setiap arca dan juga patung yang ada di sini guys. Ada yang di luar seperti ini, tapi juga ada yang ada di dalam ruangan guys. Selain tempat wisata, di sini pun juga sering mengadakan pentas seni seperti sendera tari, dan juga ada festival musik. Tahu nggak apa namanya? Ya, Prambanan Jazz yang seringkali diadakan di pelataran Prambanan di sini guys. So guys, jangan lupa ya buat main ke Candi Prambanan. Asli keren banget guys. Jangan lupa ya main ke Candi Prambanan. Oke guys. Nah guys, yang hari ini di Candi Prambanan. Saatnya aku mau pulang. Thank you ya udah gabung dari tadi. Aku Yus pamit. Stay positif, keep stoic. Ciao.